Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat semoton jadi senamian yang berada di Pulau Lombok dan sekitarnya, yang ada di Nusantara seperti Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lampung. Nah, kali ini saya membuat video ya, mengajak teman-teman melihat dan menyaksikan ritual ya di Lombok itu. Nah, yang di mancanegara, yang seperti di Malaysia itu, nah inilah persawahan ya, tempat cocok tanam dari warga negara atau masyarakat kita di Lombok Timur itu. Ini lagi bercocok tanam, ada cabai, ada tanam bermacam-macam. Jadi ceritanya ini saya mengantarkan jamaah ya, jamaah berobat lah gitu, mau ke Timba Bokor nama dia nih. Saya ke Timba Bokor di Kecamatan Lenek. Jadi tempatnya ini di Kecamatan Lenek ya. Nah, ini saya jalan kaki karena kendaraan atau travel kita, transport kita tidak bisa masuk. Jadi kita hanya bisa jalan kaki sebab area persawahan, area perkebunan, sehingga jalan ini baru dibuka. Nah, sekarang kemajuan zaman nak tuan, jadi zaman sekarang jalannya sudah begini. Dulu zaman nak tuan mungkin pakai elesan, punduk-pundukan. Sekarang ini sudah program desa, jadi dana desa sudah tersalurkan berbagai daerah seperti iritasi, pembangunan jalan kecilan. Nah, ini dia teman-teman, para viewer. Nah, ini tanaman tomat ya, tomat jumbo-jumbo itu. Kalau bahasa Lomboknya ini terong Aceh, karena bibit dia dari Aceh dinamakan terong Aceh. Nah, itu di depan lagi. Nah, ini persawahannya. Kita menuju ke timbanya nih guys, Timba Bokor. Nanti kita interview ya, yang penjaga timbanya itu mungkin ada ya, untuk penjaga timba. Nah, ini perjalanan ini, adventure kita ini guys. Nah, ini ada jembatan ya, penghubung antara sungai satu ke sungai ini, yang disebut dengan pelabah kalau bahasa Lomboknya. Nah, ini dia nih. Nah, ini sumber ya, sumber mata air. Nah, di sini dia ada buat pembuatan itu air ya. Kalau yang ini pembuangan backlog ya, itu backlog jamur ya. Kalau di situ itu tampungan mata air ya, dia buat sumur. Jadi kita lanjut terus menuju itu Hajah Raudah ya, Tuan Raudah. Nah, ini guys, menuju perkebunan ya, yang elit. Ada kopi, ada manggis, berbagai pohon ya, perkebunan ini. Nah, Timba Bokor. Nah, ini dia nih. Nah, ini nama dia Timba Bokor. Ini. Inilah dia nih. Jadi ada saluran air ya, jadi mata air ya, ada saluran irigasi itu air. Nah, inilah dia. Ini pada zaman dahulu. Ini dah. Kumbe inget pe kelangan nenek.
Nah, ini dia ada sesajen ya. Nah, ada sesajen. Nah, tempat orang mencari kesehatan ya. Ini mungkin perantara ya. Ini ada baru saja ini. Ada ritual ya atau untuk ini ada beras benang gitu. Jeluang. Nah, ini dia. Di sini dah topatnya ini ada ritual tadi ya atau kemarin ini. Inilah. Jadi dia ini timbanya dulu itu karena nama dia apa? Religi ya, wisata religi itu tidak ada yang mengurus ya. Ini saya ungkap satu persatu di Lombok Timur, khususnya di Pulau Lombok itu ada ya benda-benda yang keramat gitu. Jadi ada orang pintar, bahasa Sasaknya itu belian gitu kan. Untuk ada di sini itu mungkin ada garis keturunan. Jadi setiap anak cucu itu dicari. Nah, supaya selalu ingat kepada orang tua di mana kita berada, asal usul kita, jangan sampai kita lupa apa, lupa yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini guys, adik yang membantu. Oke, ini ada adik yang membantu. Oke, di sini dan mungkin dia bisa pakai bahasa Indonesia, jadi lebih jelas ya. Oke, menyusuri irigasi yaitu, nah ini airnya sejuk ya, guys. Airnya sejuk ya, dingin kalau di sini. Nah, ini guys. Nah, halo, assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Apa nama Arna bang? Salam dulu. Cekat bahasa Indonesia? Tahu. Oh, tidak tahu. Kak, cekat sekedik-kedik wah ngano. Hah? Nengke saya bertanya. Ini apa nih? Timba dia nih. Timba ya. Ini sejarahnya gimana dulu tuh? Lui dengan datang ketik. Oh. Dengan ngumbe. Senian. Oh, meta-meta anu lah keselamatan atau apa kan? Ini timba ini nggak pernah airnya sepi ya bang ya, meskipun musim kemarau. Jadi dia ini adalah mata air ya, air di mata air, jadi nggak pernah, walaupun musim kemarau nggak pernah sepi. Nah ini air pohon ya. Nah, ini pohon besar ini pohon apa namanya ini, jadi kita kurang tahu. Jadi air pohon ini dia keluar gitu, ini mungkinnya itu mata air ya. Dari pohon ini keluar air, meskipun musim kemarau orang kesulitan air, tapi di sini tidak pernah kekeringan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4, yaitu api, tanah, air, angin. Nah, yang 4 itu inilah dia nih. Jadi air ini tidak pernah kosong, tidak pernah kering. Nah, bisa ambil air dulu, Dek. Nah, di mana yang bersih itu, Dek? Nah, yang di depan timbanya itu. Nah, penuh. Oke, terima kasih, Dek ya, sudah membantu kita perjalanan adventure. Oke. Nah, jadi semak-semak beluka di sini kita bisa lihat dan saksikan. Jadi menuju timba tadi itu, sumber mata air tadi itu, nah itulah prosesnya pengambilan airnya. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat jalan. Oke, jadi inilah yang kecil atau anak kita. Anak ini dia
sering diganggu ya makhluk-makhluk ataupun isi dari timba bokor ini. Inilah sejarahnya. Sesajen gitu. Tapi sajen ini bukan semata-mata, ini hanyalah yang maha penyembuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini diisyaratkan. Jadi kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat? Nah, inilah dia nih syaratnya untuk kesembuhan itu, ini dia nih. Jadi syarat kesembuhan itu mungkin diberi kesembuhan karena anak ini atau orang-orang yang sakit itu disuruh belian datang sini, mungkin dicari atau dipedan nama dia kalau di Lombok itu. Nah, inilah dia proses ritual, yaitu pemandian untuk menghilangkan penyakit. Penyakit yang hilang itu hanya Allah yang bisa menghilangkan penyakit, tapi dengan syarat kita mandi di sini ataupun minta air lah gitu, air penyembuhan dari mata air. Jadi di sini ada lekuk buah, ada makna dari orang tua kita dulu itu. Jadi orang tua dulu kita itu ada makna tersirat di lekuk buah ini, di rokok itu ada makna, di belahan pinang itu ada makna tersirat. Kenapa? Kenapa kalau buah pinang dibelah dua? Nah, itulah kita jangan lupa pada Yang Maha Pencipta. Nah, di sini dia. Nah, proses. Oke, guys. Jadi saya akan tidak sensor untuk anak kecil itu. Jadi biasa di itu prosesnya. Jadi saya ambil setengah ya, setengah body aja. Sebab kalau satu badan dari pihak YouTube itu tidak. Dia kenapa ini anak ini, Bu? Dia rewel atau gimana nih, Bu? Rewel ya, rewel. Mungkin gelem. Gelem itu seperti apa nih? Oh, stres, rewel gitu, ngamuk-ngamuk gitu. Mungkin ada jalur keturunan dia itu. Oke. Oke. Kita ngambil air ya, ambil botol. Sehat wah, tidak odong-odong wah. Oke, kita kembali lagi, kita ngambil air untuk air minum ya. Karena dari kecamatan ke kecamatan lain kita jauh datang ya, dari pakai kereta wisata wahana desa. Jadi teman-teman, hati-hati di sini dalam ini. Kanda. Oke, Kak Kanda, cepat tinggalkan sandal. Oke, kita menuju ke mata air tadi, yaitu Timba Bokor. Kenapa dinamakan Timba Bokor? Nah, itu nanti kita kupas, kita cari sejarahnya gimana. Mungkin ada sudah sejarah Timba Bokor, dilihat di Google maupun dilihat di YouTube. Mungkin ada teman-teman yang sudah share tentang pengetahuan tentang religi ini. Jadi nanti kita bisa cek. Jadi para sahabat viewer, para sahabat subscriber, kita menuju ke timba yang tadi, yaitu mata air dari mata air pohon itu, air akar pohon. Diambil airnya di sini. Niatkan dulu apa gitu kan, air dalam pengambilan air. Timba dia. Itu lemor, kalau bahasa kita itu lemor. Jadi timba. Di sini mau dimandiin juga. Di sini proses ritual mandiin. Jadi pohon yang besar ini ya, besar pohonnya ini, atas tinggi menjulang. Tepuang sana sampai jadi ke penyakit deh. Kenapa? Kain yang dipakai atau celana yang dipakai itu ditinggalkan supaya penyakitnya tertinggal di sini. Jadi diberi kesembuhan. Yang gila-gila atau penyakit awan di sini bisa diberi kesembuhan.
Mungkin ada jalur keturunan sehingga dipanggil. Begitu ya Bunda Kakanda. Ada arus jalur keturunan ya. Iya. Sehingga di bahasa Lomboknya itu dipedan ataupun itu disapa lah gitu kan. Kalau kita orang Lombok itu ketemu nama kita disapa sama ini makhluk-makhluk hasral. Nih besar sekali nih pengendomnya ini guys. Oke. Nah ini namanya timba kerembeng. Nah, kalau yang ini timba kerembeng nama dia kalau dinamakan. Kalau di sana itu timba bokor. Nah di sini itu tempat irigasi, tempat warga-warga mengambil air minum. Jadi buat saluran. Oke guys, saya ajak kembali lagi semak belukar ini. Nah, itu kape gelem. hilang penyakit dogang pin mar inampin. Assalamualaikum Pak. Nah, apa ngonang dan iki Pak? Sampi. Oh, pira lu samping dan iki Pak? Solas. Nang itu kanak-kanak jadi penyakit itu hilang tene. Oke guys. Jadi ada dua ya yang medanang, yaitu medanang itu sapa lah gitu dari makhluk astral yang dari itu. Jadi kita ke Ketapang lagi. Nah, nanti kita tanya bapak yang ngarit itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya datang dari kecamatan lain nih Pak, yaitu di Bagek Payung. Jadi Bapak ini ada tahu nggak kisah dari timba ini? Enggak tahu saya. Oh, orang mana Pak? Asli Orang sini. sini. Tapi nggak tahu. Enggak tahu, kita anak baru di sini. Oh, anak baru. Yang tahu-tahu ceritanya itu masih hidup kah di sini? Ya, masih banyak tahu. Jadi bisa kita tanya-tanya ya yang di kampung sana itu. Bisa. Ini Oh. yang punya kebun ini pun juga bisa ditanya. Oh, dia tahu ceritanya gitu. Yang punya tanah ini ya. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Yo. Oke, semoga sehat selalu Pak. Oke teman-teman, jadi saya sempat tanya, dia katanya itu anak baru, jadi nggak tahu ceritanya. Meskipun dia nggak tahu itu, nggak pernah diceritain atau gimana, jadi kita cari kebenarannya saja. Jadi kita akan telusuri ya jejak religi ini, jejak misterius di Timba Bokor. Oke, sampai jumpa di sini. Untuk ceritanya nanti kita kupas-kupas, jadi kita akan ngetrip ke Ketapang, yaitu Panti Ketapang. Nah, Panti Ketapang itu di situ ada lagi. Karena anak ini atau anak yang tadi itu dia sangat rewel. Tukang kalau bahasa Lombok itu ayan lah, penyakit ayan kalau orang Jawa itu. Gila kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi dia rewel katanya. Ibunya maupun neneknya itu dia bilang sering nangis, sering apa gitu. Lumayan jauh ya kita menelusuri persawahan untuk ke Timba itu. Oke, ini di sana itu ada perkampungan ya. Sekitar kita jalan kaki sekitar 500 meter dari timba tersebut. Inilah irigasi atau air saluran ke warga-warga maupun ke dusun-dusun. Nah, ini persawahan ini ya. Sebelum habis ke sawah dia pergi ke irigasi ke desa saluran air laut. Inilah saluran air Pondong.
Aik Kepondong. Nama dia ini saluran Aik Kepondong. Inilah. Jadi sekitar setengah kilo ya, 500 meter. Tadi kita menuju ke Timba Bokor. Jadi kita menuju ke, sekarang ini mau menuju ke Pantai Ketapang. Jadi next video kita lanjutkan lagi ya, untuk kita kupas lagi jejak misterius. Oke, siap. Nanti berbelanja dari Timba Bokor, bawa tahu pulang, ada yang digoreng, ada yang dimakan. Itu boleh kita tanya-tanya ini, Bu. Ya, apa? Ini anak kecil ini dia gimana penyakitnya sehingga dimandiin di sini? Dia sukanya ngintip-ngintip orang mandi. Oh, ngintip orang mandi, Suka terus garuk-garuk. garuk-garuk, nangis-nangis gitu. Ya. Ngupil. Suka usil, suka ngupil. Oh, gitu ya. Berarti yang lain nggak ada ya? Enggak ada. Cuma suka nangis lah gitu. Ya, rewel dia. Tiada angin, tiada badai, nangis gitu. Ya. Itu di mana ditelusuri tadi tuh? Mana? Cari anunya lah ya, supaya tahu dia tahu bahwa dia di sini disapa sama orang. Nak Nurlin. Sebelah Nak Juandi. Oh, Nak Juandi disuruh datang ke sini ambil air dimandiin di sini Timba Bokor. Ya. Sekarang Oke. lanjut ke Kemana? Ketapang. Itu pantai apa gimana itu? Ya, dekat Pantai Jobalit. Oh, dekat dekat pantai. pembuangan sampah itu. Oh, ada sana Ya. makam atau gimana itu? Kayak itu sudah laga. Oh, kolam, ada mata air ya. Air. Ya Mata itu air nah. Ketapang. Kalau di sini nama dia Lemor ya. Ya. Ya, Lemor itu mata air Kalau ya. ini Timba Bokor. Timba Bokor, Sekarang menuju ke Pantai Ketapang. Pantai Ketapang. Mata air Ketapang. Oke. Kita memakai kereta wisata wahana desa menuju ke Pantai Ketapang ataupun Timba Ketapang ya. Nah, inilah kereta wisata wahana desa. Oke nih, nanti Kami nak arsiah nganti ke penak iut. Ya barah noke. guys. Oke. Tadi ini anak-anak ini sempat ikut-ikutan ya, menghantarkan adik-adiknya pergi dimandiin. Nah, boleh duduk di sini. Jadi ini yang satu nih yang dimandiin tuh. Nah. Oke, guys. Oke, Ji. Bisa dibawa, Ji. Bisa dibawa ke belakang nih, Ji. Jangan disentuh di atas ya. Oke, pelan-pelan. Depan ini. Ke depan lagi. Belakang aja. Bayo silang tepu. Silang tuh. Dong. Kan urak. Iya dah. Dan mata ya. Jangan lupa di subscribe dan komen ya guys.
ini. Masih aspal. Masih tuang kan ini. Muna urak ban lagi. Aku tahu masak Oh. ya. Oke. Nah, di sini sempat dia tension, kaget ini yaitu Inak Putradi. Dia kaget teriak-teriak tadi naik keretanya karena takut. Oke, kita ajak pergi ke pabrik tahu. Nah, di sini ada pabrik tahu ya. Nah, atau bahasa Malaysianya itu kilang tahu. Nah, di sini proses penghilangan tahu, pembuatan tahu. Di sini itu ada walet ya. Jadi kita akan beli tahu di sini. Inilah proses pembakaran, pembuatan tahu. Nah, ini dia proses pengapian. Jadi dia pakai ini pakai tongkol jagung. Nah, prosesnya pakai ini. Nah, ini proses penggilingan kedelai. Nah, ini dia. Nah, ini air ini ya. Tadi kedelainya di sini. Ini kedelainya di sini nih. Kedelainya di sini. Oke. Nah, di sini pencetakan. Jadi tadi habis ada ini prosesnya di sini untuk perebusan pemasakan yang di sini nih. Pengapian. Nah, ini dia nih. Jadi ini proses pemanasan. Jadi menjadi susu. Ini dia menjadi susu masih ini. Susu kedelai. Tapi ini kan udah disejukkan, diringankan menjadi ini pencetakan, papan cetak tahu. Oke bang, sini bang, kita tanya dulu bang. Nah di sini satu papan tahu panas ini ya, jadi dia pakai keramik. Nah ini dia abu. Nah. Bang, abang yang kerja di sini bang? Oke, dia agak sempat malu-malu jadi dia kerja. Nah ini perendaman kedelai, proses perendaman kedelai ini. Nah, dia rendam kedelai dulu dalam 6 jam atau 8 jam proses perendaman sehingga bisa digiling di penggilingan ini. Nah, di penggilingan ini. Nah, proses penggilingan. Beli yang ada tahu dukun. Mana ini? Oke, proses pembuatan tahu. Nah, di sini pabrik tahu ini. Ini Langan Daya. Langan daya deh no. Langan Daya, nak etik Langan Daya. Ayo nih. Pada ana ho. Pada ana. Pe coba hai minyak ya, saya EP nah. Nenek. Au lagu anu ya kan. Sejak baru kan. Baru kan. Lalu belian nenek gitu. Jadi arak no tebelan lagu becian, nenek tipisan lagu beli gitu. Pada doang, masakan takaran nah. Gimana bang? Betul bang? Oke. Ini ampas tahunya ini ada yang beli nih bang? Udah ada yang booking ya. Jadi saya mau beli ini 2 keping saja bang. Untuk tahu untuk kambing saya nih. Jadi saya pelihara kambing di rumah, kasih minum tahu seperti kita. Bang. Ah, si dia so
Segera di arah pas tahu no. Mana-mana 2 keping doang. La ilaha illallah lai jak ke. Bait selapu nah ini doang. Kane jak ke. Bisa berdiri di sini, Bang. Tadi saya bawa tamu dari jauh, saya untuk beli di sini tahu-tahu ini. Di sini sudah berapa lama di pembuatan tahu ini, Bang? Tahun lebih lah. Setahun lebih. Jadi teman-teman sudah buka perkilangan tahu di sini 1 tahun lebih. Ini abang ini owner ke apa gimana? Apa pekerja dia atau gimana? Atau yang handle pabrik ini? Saya sendiri. Oh, pemiliknya ya? Oh, bos muda berarti ya, masih muda, udah punya pembuatan tahu sendiri. Sini sempat sewa atau gimana ini? Sewa berapa per tahun? 9 juta. Yang areain sedikit ini aja. Oh, 9 juta. Sini kan? Berapa orang pekerja nih, Bang? 2 orang. 2 orang pekerja. Berarti abang ini nggak kerja ya? Kerja. Pegawaian. Oke. Asal dari mana nih, Bang? Mas Bagi Limbe. Danger. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini proses. Dulu pernah sebelum buka pabrik tahu ini pernah kerja untuk buat tahu atau gimana ini? Ada basic pengalaman atau apa? Belum ada pengalaman. Ada ya? Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman langsung Terjun soalnya kan orang tua yang. Oh, orang tua yang berarti ini orang tua pernah kerja pembuatan tahu lah gitu. Oh, jadi istilahnya usaha turun temurun lah gitu. Jadi dulu orang tuanya pernah buat tahu, Sundagar tahu atau kok pabrik tahu dia. Jadi anaknya turun ke sekarang ini usahanya ini. Jadi dia sewa lahan di sini dari Kecamatan Mas Bagi menuju Kecamatan Lenek. Lenek termasuk ini, Bang ya? Ya. Lenek, jadi dia proses pembuatan tahu di sini. Dia sewa tempat 9 juta per tahun. Itu murah sudah. Luas ya. Areanya ini, pabriknya ini, kilangnya ini. Luas, 9 juta. Berarti area yang ini aja, Bang ya? Oh, ini aja ya. Berarti dari ujung sana ke sini ya. Ini tempat tinggal ya, sementara untuk office dia lah. Kalau bahasa Malaysia itu office. Pernah kerja di luar negeri, Bang? Pernah. Bagaimana pekerjaannya di mana di luar negerinya tuh? Di Malaysia. Di Malaysia berapa tahun? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Ada hasilnya nggak, Bang? Alhamdulillah. Kalau kita ingat kampung ya, ingat di sini ya, pasti ada. Kita jaga pesan-kesan untuk teman-teman atau semeton jari senamian yang ada di pulau rantauan. Jadi apa pesan dah untuk anu-anu tuh? Rajin-rajin begawean ki. Intinya rajin-rajin begawean Oke. jalani, syukuri, nikmati. Jadi simpan uang banyak-banyak ya, Bang ya. Oke, Bang. Oke, Pak Bos, saya akan pulang nih, Bos ya. Oke, selamat tinggal, Bos. Oke, teman-teman, saya akan mengajak untuk ke next trip, yaitu ke Pantai Ketapang. Jadi di siang menjelang sore ini kita ke Pantai Ketapang. Nah, ini sudah tamu-tamu hamba Allah yang travel, yang umroh menuju ke Timba Bokor dan Timba Ketapang atau Pantai Ketapang. Nah, ini ada Aji. Oke, guys. Oke. Nih, Ji. Oke, Ji. Enamu di, Ji. Aku foto dah, Bang. Aku foto dah. Ayo. Nyata. Dama tu. Tut.
Jadi YouTuber nih ada tuh deh. Apa YouTuber? Ah terus ya YouTube ngetu teladang aja loh. Nanti pegal man tengah sini deh. Apa kali tengok deh. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Akan ke pantai. Mana Ketapang. Ya, pantai Ketapang. Kita akan menuju ke sana. Pantai Ketapang. Kita beli Pak. Ada banyak Pak. Kaget aku. Agar-agar ganti ya. Aku udah pusat. Begini ku betul. Sakit suntik. Suntik kau ya tolong. Sakit tak pang.
Papa, kita berulang tuang tuh. Di. Bukan bayaran tapi bayaran. Ini dong. Mana nak kurus dan oleh. Nek mana nak kurus dong. Tuh, pencet aja. Odong kurus. Odong kurus. Kurus. Odong kurus.
Boleh lah itu. Wah, tahu yang enggak? Ini kayak rapat ada. Bagus-bagusan nih jauh. Aku nak jauh wah. Ada apa? Apa nak? Rapat. Betul kah lagi? Kita jabat kita tak kalah. Mandi ni, kita tegak ada ni. Ada yang ni nalik mama. Yang ni nalik mama. Kena mel. Oh, anak Pegang ni Andat. Ayo, ada ni banyak sudah. Parap lang din ini. Aku parap lang ang marag. Soalnya ini. Ya, gitu. Goyang-goyang. Dibeli di perobok kaya. Udah ada lah. Kebawa mendak. Selah. Lain tokonya. Oke, tiba di Dusun Bantek ya. Ada sebagai payung. Nah, sekarang ini kita berada di kereta wisata ini bersama anak tuan. Nah, di sini ada itu market. Jadi kita akan promo ya untuk kita interview. Nah, di sini tuh menyediakan apa saja. Wah. Halo guys. Oke, assalamualaikum. Nah, di sini tuh ada ya, apa ya? Nanti kita tanya-tanya. Betulan ngero doang Adi Putra. Di Putra di Palang ngero. Makanya gincak lu. Bukan kita lihat aku jadi tobat jadi jelek Nah, di sini tuh ada warung janda ya. Warung janda. Ini janda Arab ini. Sekarang pulang
sama menuju Menuju kemana ini? Nasi bungkusnya ini? Ketapang. Pantai Kita mau ke Ketapang. Ketapang ini. Oh iya. Ini dia ini sekarang pulang dari luar negeri yaitu Arab Saudi, membuka market ya untuk penjualan Sekenal nasi. 5.000 no. Ah, di sini tuh ada jual nasi. Siwa no 5.000. Ah, di sini. Bang, Pak Manek nak balu ya 10.000 no. Oke, nasi yang dijual berapa ini? Aku lusang ini. Rondo. Balu Oh, 5.000 no. Balu 6.000 no. Rondo, Pak. 2467 itu. Oke, jadi sibuk ya lagi kemas-kemas isi. Jadi yang sebelah sana itu ada Faisal Net, itu ada kantor dia, office dia. Dan sebelahnya saja ini tokonya ini ada pangkas rambut ya. Yang sebelah sini lagi ada counter ya, tempat penjualan atau pengisian pulsa ataupun tiket pesawat bisa menyediakan di Faisal Net. Jadi di Faisal Net itu menyediakan WiFi, pulsa, listrik, sembako dan lain-lain. Jadi di sini ada untuk jasanya. Jasa itu pangkas rambut ataupun barbershop. Tapi skala kecil, merintis, jadi dia tulis pangkas rambut. Tapi next month atau nextnya lagi dia buka itu barber. Tapi untuk bertahap masih merintis, jadi dia buka pangkas rambut. Oke. Ini dia hasil dari luar negeri ini. Ya dulu kerja di Malaysia ini. Tapi sekarang hasilnya dikembangin di sini ilmunya. Jadi penerapan atau ilmu pengalaman yang didapat dari Malaysia dia kembangin di sini. Nah, modalnya mungkin dari sini, tapi ilmunya dari Malaysia. Jadi pengalaman dia. Oke, terima kasih. Semoga berdaya terus, berjaya. Nah ini nih Putra Dini yang selalu teriak tadi tuh. Ketika ada kedumpak sedikit, dia teriak. Nah, nama dia gimana pengalamannya nih naik odong-odong nih? Nih. Oke. Luar biasa. Lagi sibuk ya. Bungkus-bungkus. Nak tuan kita yaitu nak tuan Hajah Raudah, Hajah Siti Raudah, lagi enak-enak, lagi duduk manis di atas kereta wisata wahana desa. Gimana pengalamannya nak tuan naik kereta ini nak tuan? Senang apa gimana ini? Ada rasa takut nggak? Senang, enggak takut. Nggak takut ya? Wih, biasa naik becak dulu nak tuan? Sering. Sering ya dulu, pantes saja naik becak dulu sering. Dokar. Dokar ya. Oh. Jadi ini Putra Di ini tidak pernah naik dokar. Tidak pernah naik becak. Dia takut. Nah, ini dia nih. Kita review ya. Hasil Arab Saudi nih. Nah, hasil di Arab Saudi dia beli tanah, dia buat itu kedai makan di sini. Nah, di sininya lagi pembuatan cuci motor atau tempat cuci mobil di sini. Nah, ini luasnya nih. Nah, sebelah sana itu ada pasar. Nah, di sana itu pasar. Nah, itu di sana itu sebelah. Nah, ini dia nih tampilannya nih. Jadi ini. Nah. Aida wa. Lui nak nasi belimpin no. Pira kan belimpin nah. Aku lu tambah balu olas. Balu olas. Berarti kalau beli 10 gratis 1 berarti nih. Iya. Oh, hebat. Kata 10 gratis 1. Oh, gratis 1 ya. 10 sudah gratis. Oh iya. Gitu. Promosinya itu Barang ITP nama. Barang sang rekem tahu. odong-odong mau beli no. Aja lo kayak udah beli lagu. Warung makan ITP nama. Nih ya. Nah, di sini menyediakan nasi campur. Nah, nasi campur ada lauknya itu ayam, ada telur mata Maria. Apa no? Telur itu ada mie
mie apa? Mie jagung. Sedia di sini ada mie kuah, mie goreng. Dan aneka minuman lainnya tersedia di sini. Jadi buat teman-teman yang hadir di lapangan Bagi Payung, yang selalu hadir main, besok ada liga lagi 2023. Jadi di sini tuh sudah siap ini. Jadi bisa teman-teman datang lebih awal, makan di sini karena di sini murah. Beli 10 gratis 1. Di sini dia beli 10 gratis 1. Oke. Oke, di sini sudah kita bergegas lagi melanjutkan perjalanan. Nah, di sini kita melanjutkan perjalanan. Oke. Kita melanjutkan perjalanan menuju. Oke. Oke nih, tetap pegangan nih ya, pakai sabuk pengamannya. Ada sabuk pakai sabuk pengamannya nih. Nanti ketika ada jalan runtak atau keduntak, jadi Nini tidak teriak. Aro dikurak. Jangan tuh nih. Oke. Ji, bawa Ji. Oke, Bos. Karumi. Halo. Mantap TV deh. Mantap TV jadi. Lewat TV dong. Lagu lelah dengan dia. Aduh. Kering. Ayo ngaji terus. Yes, tahu. Ya hirap. Ay, sembang. Atas ni rakam dan dua. Satu sai, acur satu sai, satu sai, satu sai. Ini dua. Lihat temu ni, temu dua. Ini kita udah dari desa Bagi Payung. Oh, ini balik. Mama balik. Ini balik. Sinak. Ini balik aksen. Penumpangnya berapa ya? Jumlahnya 18 orang. Kita udah sampai di Masjid Jalali Said. Ya, ini kan ini.
Coba dekat. Dekat. Nah, di sini kita sudah sampai di Masjid Dusun Reriu, Masjid Jalalu Said. Nah, ini masjidnya ini. Kamu bisa keluar lewat pintu darurat. Cari lama pintu darurat. Kita balik nih dua. Ya. Lupa ya. Lupa. Masa salah. Ingat ding kata ingat. Tadi lupa aku aja. Hanya saya kadang tiba-tiba mobil. Betul udah kita saja oh, anak-anak yang kecil-kecil aja enak juga bisa. Oke, dukungan beli kopi. Kita yang beli, kasih gua lihat berat. Berat kuliahnya kan. Kita balik lagi. Roni, langsung ke bawah yang aku jak. Nenek doang. Jauh. Ya bawa kita saja. Dok lagi lagu parel. Pesawat parel dulu. Terus ini. Oke, halo. Apa yang par? Lebar. Aling. Allah buat aku banyak. Ini genyak lek kejadian sana. Matahari. Tuh. Ini kenapa lek awan loh. Ini kenapa cik loh.
Biji sawit. Ya layar. Kumenang pendari ka. Wandarani dah. Ani nanti aku nyaut lek kulele. Ya nanti dah mungkin ada bengkel. Ya, minyak. Aduh, minyak ada minyak kena kandas Minyak ambil kandas. Mesti minyak, petayak. Anda kena berarti kita. Kurani. Siap, nanti nih sawit lep ya. Sawit lep ikan separel. Gak ke sawit lep. Biar aku nyaut lep ikan capek lo. Be, aku sawit aku gak. Be, aku nyaut lep ikan cenene. Diulang sih dah lep. Iya, be tak tangkis ya. Enggak apa-apa nih, guys. Enggak apa-apa, guys. Ini enggak apa jatuh no. Satu, dua, tiga. Pipa. Amin, bawa. Jangan anjir ki. Nangku tomato pena ya nangku. Acor 112. Oh, bagaimana pengalaman Tuan? Senang naik kereta wisata Wahana Desa Tuan? Senang. Wih, ada rasa takut nggak? Enggak. Wih, hebat. Ini pemecah rekor pertama ini dibanding-bandingkan yang muda. Biasa dari dulu itu waktu kecil itu biasa di Potang pakai panting. singa. Pakai singa ya. Iya. Pakai peraja berarti sudah biasa sudah. Nah, itu dia. Yang penakut-penakut dia turun. Nah, inilah yang penakut-penakut ini. Nah, dia jalan kaki capek-capek. Kita sudah berada di nih guys. Di Praida. Nah. Senang-senang anak-anak ini. Wih. Jadi, lanjut, Ji. Kan, dia nak hujan.
Enggak hujan di sana. Ya pada na. Enggak lain. Pada na. Pada na manusia. Mah pada na. Pada na awan. Mami kan sampai. Au, kurang. Mandi. Kimbe mami pe. Ke ini dah leleng no. Nah. Kecil. Beja, kata. Hah, cucu. Anda kelisan ke panas. Au. Haji, ya Haji, mari mandi. Lah. Oke guys, sekarang kita berada di Jobalit nih guys. Nah, kita menuju ke pantai Ketapang ya guys ya. Nah, inilah dia nih. Oke, teks kamera, Ji. Kita
Oke guys, sekarang kita berada di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, UPT TPA Ijo Balir. Ah ya, duduk Arumi, duduk. Mak Inces duduk ya. Nela ambil Ji. Buang sampah. Nela. Oke, pegang sini Ji. Nah, bagus dulu. Nah, di sini tempat pembuangan sampah ya di masyarakat Lombok Timur. Ah, ini tempat pembuangan akhir. Jadi sampah-sampah, pembuangan sampah pemerintah ini buang. Inilah pembuangan tempat pembuangan sampah. Ini ada alat berat. Tempat pembuangan akhir. Nah, itulah sampah-sampah. Itulah sampah-sampah. Bisa dilihat ini, samping sini. Nah, sampah-sampah kabupaten. Bawa ini. Oh, benar ini. Balik langsung Kak. Diam karungnya. Diam. Jadi di sini tempat pembuangan akhir ya, sampah-sampah Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini dia nih. Nah, itu tempat pemilihan plastik-plastik atau bahan-bahan daur ulang. Jadi plastik-plastik yang berguna, bermanfaat, jadi diolah, disimpan di sini. Nah, inilah sampah pengangkutnya nih guys. Nah, debu banyak nih guys, udah abu. Nah, ini dia nih. Jadi banyak itu ya, makhluk-makhluk atau binatang, yaitu anjing, banyak di sini. Assalamualaikum Bang. Jadi alat berat parkir di sini ketika sampah tuh, mobil sampah tuh guys tuh. Pembuangan akhir di sampah-sampah. Nah. Jadi kita di sini itu yang milih-milih itu di sini nih. Nah, di sini tempat plastik-plastik atau yang bisa didaur ulang dikirim ke Pulau Jawa. Nah, ini nih. Oke, assalamualaikum Pak. Bapak yang punya di sini Pak? Enggak. Yang punya mana nih Pak? Di dalam, di office dia Pak ya, istirahat ya. Di sini orang mana yang punya nih Pak? Orang Jawa Jember. Oh Jember, orang Jember ya. Ini Bang, orang sini ke apa orang mana nih? Orang Jember. Jembernya di Abdasa. Arga.
Bapak yang jaga di sini tuh mana ya? Ada di rumah satu. Hmm? Yang di rumah satu. Lagi di rumah sakit ya? Ya, yang lagi dibangun sekarang masih kami yang baru. Ini kapan dikirim ini? Ya ini mungkin besok mungkin bisa ngirim. Bisa ngirim. Ngirimnya kemana ini? Kalau ngirim itu tergantung pisau Pak. Hah? Pisau. Oh, Pusu. Iya, ke pulau ke Surabaya ke Surabaya tuh ke Sidoarjo. Oh, Surabaya. Oke, bisa kita masuk ya Pak ya? Nah, inilah tempat pemilihan plastik-plastik. Plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Jadi dipilih mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Oke. Oke, banyak sekali. Assalamualaikum, Mbak. Mbaknya orang sini apa orang mana nih? Orang sini. Orang sini. Udah berapa lama kerja di sini? Oh, 2 tahun. 2 tahun. Oh, di sini tuh gaji per hari apa ikut? 2 minggu sekali gaji. 2 minggu sekali gaji. Satu hari berapa nih? 30.000. 30.000 per hari ya. Ditanggung makan ya? Enggak. Tanggung sendiri. Berarti makannya di mana ini? Ini kantor. Oh, dia ada. Oh, ada penginapan lah, ada tempat hotel. Oh. Oke, semangat ya Mbak ya. Di negeri sendiri itu ini pekerjaan yang berkah, barokah ini. Kenapa? Pekerjaan ini saya bilang itu membersihkan, berarti membersihkan dari sampah. Oke. Nah, di sini banyak sekali berbilangan. Nanti kita tanya lagi ya. Jadi banyak sekali yang kerja. Sini. Tuh. Parkir kendaraan. Banyak sekali. Makinannya apa Pak? Hah? Lalu Kusuma. Apa? Lalu Kusuma. Lalu Kusuma. Iya, ini video ini durasi 1 jam lebih. Sebab ini ada travel ya, perjalanan. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya interview lagi ya. Soalnya ini ada kepentingan nih. Oke. Jadi teman-teman, oke, luas TPA ini mungkin berapa hektar ya? Jadi sampah-sampah Lombok Timur di sini. Oke, wisata religi kali ini kita berada di Kelurahan Ijo Balit. Jadi Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji. Assalamualaikum, Pak. Bapak yang penunggu di sini, bukan? Itu kata buka kelan bawa, ini tanah nunggu. Oh, kirain penjaga Kita untuk... kata meta kayu ke kelan nih. Oh. Pegawai antar, Oh, pegawai Anda. Berarti jauh lekan anu niki, Pak. kan deh. Lekan apa nana? Timba. Timba. Nih, Timba apa napi ya, Pak? tapang. Ketapang. Bisa kita ke sana, Pak? Di sini kan ya. Oke, Pak ya. Ini dia ngumbin ya, Pak. Wah, kalau nampak latih, ini aku akan bawa. Oke, jadi kita menuju ke dari TPA tadi itu pembuangan sampah. Jadi kita menuju ke Setapak, Jalan Setapak ya. Oke, di sini. Oke, kita perkebunan, daerah perkebunan. Sini jalannya, jalan Setapak. Jadi masuk ke arah ke sungai katanya itu. Jadi di situ ada mata air kayak yang tadi itu. Jadi saya ngajak teman-teman di sini kita nge-trip adventure ke Pulau Lombok ini secara real ya, di Lombok Timur ini. Assalamualaikum Kanda. Kita jadi wartawan. Oke, tak Kanda. Sehat Kanda? Jadi pengetahuan Kanda tentang di sini tuh timba itu gimana nih? Ini nanti ya. Bisa pakai bahasa Indonesia?
dengan tim ya. Beliau kan pandai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi bisa kita keluarkan di sini di depan kamera. Bisa? Ya kutuan sejarah. Nah, ya itu sejarah. Ya. Oh, sejarah. Nah, berarti Cijo tidak tahu ya. Berarti kita cari yang tahu. Jadi inilah sungai ke arah laut ya. Ke muaranya ini. Dan apa nak tuan? Ini pesendal pewa. Nah, ini airnya keruh ini karena apa? Air yang keruh ini karena lokasi atau tambang pasir. Pedang ada nak tuan? Batu dong tuan. Ini ya pinjat batu aja. Nah, di sini menuju timbanya, timba Ketapang. Konon kita timba Ketapang ini adalah mata air ya, tapi sejarahnya kita nggak tahu. Jadi mata air lah gitu. Slamor kalau nama di sini tuh. Kumpul ke lagi tuan. Ni wah ya na koko no laja Beci, apa no. timba no. Baku betul nang pajak ni. Berarti timbanya di sebelah sana tuan. Lurus saja bisa naik sini, di sini bisa naik tuan yang rata. Jadi di mana saja bisa jalan. Jadi teman-teman yang keruh ini karena apa? Karena limbah dari tambang pasir ya. Di sini air limbah namanya dia atau air anat. Nah, ini tambang pasir ini. Terus ya tuan. Nah, di sini dia nih. Nah, kita di Rempung Aur nama dia ini atau tumpukan bambu. Petri kosong ya.